Dia dibanting, dipukul, digigit, ya pokoknya dianiaya lah. Saddest part of learning all that is that it made them seem even more like us than they had before. Dia ngelihat sendiri Satan, salah satu simpanse Kasakela, dia sampai minum darah yang ngucur dari luka. Kita bahas perang-perangan lagi, tapi kali ini yang perang bukan manusia nih. Biasanya perang ini disebutnya perang 4 tahun Gombe, perang antar komunitas simpanse. Dan ini beneran perang lama ini ya, bukan cuma berantem doang, enggak. Beneran perang-perang kayak manusia gitu. Gimana? Mulai kebayang Planet of the Apes kah? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Gombe Chimpanzee War. Perang antar kelompok simpanse yang berlangsung selama 4 tahun. Di Learning by Googling. Oke, buat awal kita bahas dulu nih medan perangnya, tempat terjadinya perang ini. Taman Nasional Gombe, tempat di mana simpanse-simpanse ini tinggal. Taman nasional yang terletak di sebelah barat Tanzania. Kalau menurut The Global Alliance of National Parks, yang bikin taman nasional ini unik tuh adalah banyaknya bioma yang ada di satu wilayah. Jadi di satu wilayah mereka tuh ada padang rumputnya, ada stepanya, sampai hutan hujan juga ada di sana. Dan pastinya taman nasional ini juga jadi rumah buat banyak spesies primata, termasuk di sini ya simpanse. Nah, di tahun 1960-an, Jane Goodall, seorang primatolog dan antropolog terkenal, dia nih mutusin buat datang ke Taman Nasional Gombe buat mempelajari primata-primata yang hidup di sana, khususnya di sini simpanse. Dan selain simpanse, dia juga sebenarnya mempelajari beberapa binatang lain, kayak mamalia, burung, sampai reptil yang hidup di ekosistem Gombe. Emang apa yang dipelajarin? Ya pokoknya banyak lah yang dipelajari sama Jane ini. Mulai dari gimana binatang-binatang ini hidup di habitatnya, gimana perilaku mereka sehari-hari, sampai gimana binatang-binatang ini saling berinteraksi. Dan dari sekian banyak binatang yang dia teliti, yang paling menarik perhatian Jane Goodall ya simpanse. On July 14th, 1960, Jane Goodall would arrive at Gombe National Park in Tanzania, a place where she'd end up living for the next 30 years. Throughout the 1960s, she took notes and named and chronicled the lives, ambitions, and the power struggles of the community of chimps. Kalau menurut National History Museum, fokusnya Goodall di sini adalah neliti perilaku simpanse buat nentuin batas-batas perbedaan mereka sama manusia. Dan ini biar kita lebih paham konteksnya, gue jelasin dikit dulu kali ya. Tentang temuan hasil pengamatan Jane Goodall di Gombe National Park ini. Jadi sebelum adanya penelitian Google ini, simpanse tuh dianggap sebagai hewan vegetarian, hewan herbivora. Tapi selama pengamatan Goodall ini, dia nemuin fakta kalau ternyata simpanse tuh suka makan serangga sama daging juga. Bahkan di taman ini juga ditemuin kalau ternyata simpanse tuh suka berburu dan makan babi hutan sama anak-anak monyet dari jenis kolobus merah. Dan biasanya bagian favorit buat dimakan duluan sama mereka adalah bagian otak. Terus selain itu simpanse juga kadang nunjukin perilaku kanibalisme. Walaupun buat yang ini kasusnya jarang nih, tapi tetap ada, perilaku itu tetap ada. Ya mirip-mirip manusia lah, ada tapi jarang. Terus di situ Jane Goodall juga ngamatin hubungan ibu dan anak di simpanse yang ternyata mirip-mirip juga nih sama manusia. Ya intinya pas diamatin sama Jane Goodall banyak banget ternyata kemiripan manusia sama simpanse yang tadinya nggak diketahui. Terutama di sini kayak rasa haus kekuasaan, ambisi, sama rasa cemburu. Dan tiga inilah yang nantinya jadi berujung ke perang antar kelompok simpanse di Taman Nasional Gombe. Ya tambahan dikit nih, sebenarnya kalau kelakuannya mirip banget juga nggak heran sih. Soalnya kan emang DNA simpanse tuh 98,8% mirip kayak DNA-nya manusia. Mirip gak, Cak? Mirip. Serius lu, mirip? Jangan gue simpanse kali ya. Serius mirip, Cak? Itu skill gue yang dari dulu tertahan gak pernah gue keluarin, Cak. Gonggong mirip anjing, suara simpanse mirip. Chimpanzees are one of humans' closest living relatives. In some ways, they are remarkably similar to us, but in other ways very different. Oke, sekarang kita bahas perangnya. Menurut Discovery Magazine, awalnya simpanse-simpanse di Taman Nasional Gombe ini tuh mereka hidup tenang dan tentram. Dalam satu klik, dalam satu kelompok yang dikasih nama Kasakela. Damai-damai aja mereka hidupnya pokoknya. Sampai akhirnya di tahun 1971, pemimpin klik Kasakela ini mati. Dan di situ Kasakela mulai kepecah nih. Mulai ada beberapa simpanse dewasa bareng sama anak-anak mereka yang misahin diri dari Kasakela. Mereka misahin diri terus ngebentuk klik mereka sendiri di wilayah selatan.
klik yang akhirnya dikasih nama Kahama. Nah, sebenarnya di sini wilayah selatan ini tuh masih teritorinya Kasakela. Tapi karena simpanse separatis Kahama jadi nempatin wilayah itu, akhirnya ya jadi teritori mereka itu selatan. Jadi berkurang tuh teritorinya Kasakela di situ. Dan selama 2 tahun dari situ, ketegangan antara klik Kasakela sama klik Kahama ini makin lama makin meningkat. Makin intens nih. Batas-batas wilayah utara sama selatan juga makin jelas. Dan mereka nggak akan ngebiarin musuh mereka nginjekin kaki di tanah mereka. Kalau ada yang begitu pasti langsung diusir tuh. Berasa bahas orang gak sih? Sampai akhirnya, masih menurut Discover Magazine, di awal tahun 1974, setelah bertahun-tahun mereka nih saling benci, akhirnya perang antara kedua klik ini dimulai. Perang antara dua klik simpanse di Taman Nasional Gombe ini ditandai sama pembunuhan Godi, salah satu anggota klik Kahama. Kenapa bisa dibunuh? Jadi ceritanya Godi ini waktu itu lagi makan buah di atas pohon di dalam teritorinya Kahama. Di dalam teritori kelompok dia sendiri. Lagi nyantai-nyantai asik makan buah, tiba-tiba dia disergap sama 6 ekor simpanse Kasakela. Dia dibanting, dipukul, digigit, ya pokoknya dianiaya lah selama 10 menit sebelum akhirnya Godi tewas. Dan gilanya, kematian Godi ini dirayain dengan sukacita sama para pembunuhnya. Waktu Godi tewas bener-bener seneng tuh 6 simpanse itu. Nah ingat, kejadian ini nih ada di teritorinya Kahama, ada di teritorinya kliknya Godi sendiri. Jadi kan ini berarti yang Kasakela tadi yang robos batas kan. Akhirnya mereka berani tuh nyerang ke wilayah musuh. Dan ya udah, nyobain sekali ke wilayah musuh dan mereka menang, jadi ketagihan lah mereka di sini. Dari situ setelah kematian Godi itu makin banyak lah simpanse Kahama yang dibunuh sama rombongan simpanse Kasakela. Jadi batas-batas yang sebelumnya dijaga akhirnya dilewatin nih, akhirnya dilanggar nih. Ini kalau di manusia mungkin kayak ya tinggal nunggu siapa yang mukul duluan aja. Tinggal nunggu triggernya aja nih, ya kira-kira begitulah. Unfortunately, this is the kind of moving into the dark side of chimpanzee and human nature. We used to think it was only humans who waged war, but we find that chimpanzees, like humans, have this rather unpleasant ability to create an in-group and an out-group. Nah, kalau menurut World Atlas, makin lama klik Kasakela ini ngerasa makin superior nih. Mereka terus nganiaya dan ngebunuh anggota klik Kahama satu persatu. Sebelum perang, tadinya Kahama tuh punya 6 ekor jantan, 12 betina, sama anak-anak mereka. Sementara Kasakela, mereka punya 8 ekor jantan, 12 betina, sama anak-anaknya juga. Ya nggak terlalu beda jauh ya sebenarnya ya jumlahnya ya. Tapi akhirnya gara-gara perang 4 tahun ini, jumlah jantan di Kahama tuh makin lama makin turun. Dan setelah 3 simpanse Kahama tewas tadi, Kasakela juga berhasil ngebunuh Goliat, simpanse tua yang punya pangkat tinggi di Kahama. Ini sedih sih ini cerita Goliat nih sebenarnya nih. Gimana ceritanya? Jadi selama masa perang ini, Goliat tuh sebenarnya nyoba buat temenan sama salah satu simpanse dari Kasakela. Pengen akur dia niatnya, pengen sahabatan, biar perang ini bisa kelar. Biar kaum dia nggak dibunuh-bunuhin lagi. Niatnya. Udah sebaik itu kan Goliat, tapi endingnya Goliat nih malah diaduin dan dibunuh waktu dia mau nyamperin teman Kasakelanya ini. Iya, malah dihianatin si Goliat sama temannya tadi. Dibunuh rame-rame lah Goliat di situ. Bahkan gilanya lagi nih, salah satu pembunuhnya adalah teman masa kecilnya Goliat yang tumbuh bareng-bareng sebelum adanya separatis Kahama. Sebelum Kasakela sama Kahama kebagi 2. Anjir. Sedih. Ih, sedih banget gila. Five Vibes Planet of the Apes banget sih ini gue ngebayanginnya sih. Satu kayak Caesar weak, dibales Koba weaker. Langsung lah tuh. Masih mirip, Cak? Masih. Ngapa mirip sih anjir? Caesar weak, Koba weaker. Dan akhirnya setelah Goliat mati, jumlah simpanse jantan Kahama jadi cuma nyisa 3 doang. Terus yang 3 ini 2 mati dibunuh, satunya lagi hilang. Yang hilang ini bener-bener gak ketahuan nih hilang kemana. Tapi para peneliti di Gombe yakin kalau yang hilang ini juga nasibnya sebenarnya sama, kurang lebih. Dibunuh-bunuh juga, cuma ya nggak ketahuan aja dibunuhnya di mana. Nah, ngelihat peperangan selama 4 tahun ini, akhirnya di sini para peneliti tahu kalau kelakuan simpanse-simpanse ini ternyata jauh lebih brutal daripada yang mereka sangka selama ini. Bahkan nih, dalam memoirnya yang berjudul Through a Window, My 30 Years with the Chimpanzees of Gombe, di situ Jane Goodall bilang kalau dia ngelihat sendiri Satan,
salah satu simpanse Kasakela, dia sampai minum darah yang ngucur dari luka besar di muka simpanse Kahama yang lagi mereka aniaya. Ini kebayang gak lu? Muka musuhnya luka, darahnya ngucur, tapi sama dia darahnya tuh malah diminum. Ini pantas ya namanya Satan ya. Dan gilanya lagi nih, menurut Smithsonian Magazine, setahun setelah perang Gombe ini pecah, Jane Goodall nemuin fakta kalau salah satu simpanse betina di sana yang dikasih nama Passion, dia nih berkali-kali kerjasama sama anaknya, Pom, buat nyulik bayi simpanse lain buat mereka makan bareng-bareng. Atau dengan kata lain, ibu sama anak ini kerjasama jadi kanibal. Dan gilanya lagi tuh korbannya di sini tuh dari kelompok mereka sendiri yang hidup bareng mereka. Jadi kemungkinan induknya nggak tahu itu, disangkanya bayinya diculik sama musuh, padahal dimakan sama temennya sendiri. Ya ini manusia banget sih ini ya, teman makan temen. Walaupun yang ini eksplisit, beneran dimakan temennya di sini. Tapi ya sejujurnya emang agak-agak mirip manusia juga gak sih yang ini? Ada konflik besar nih dua kelompok, tapi ada aja tuh di kelompok itu yang mentingin dirinya sendiri. Walaupun itu merugikan teman-temannya. Manusia ada kan yang begitu ya? Ada gak sih? Ada kan ya? Jadi kalau kita rangkum nih, di Gombe National Park tuh emang ada beberapa klik yang punya teritorinya masing-masing. Salah satunya ya tadi, Kasakela yang kemudian pecah dan munculin klik Kahama. Terus karena perang 4 tahun tadi yang berlangsung dari tahun 1974 sampai 1978, akhirnya jantan di Kahama habis kan di sini kan, nggak nyisa satupun. Menanglah di situ Kasakela dan hadiahnya mereka jadi bisa nguasain betina-betina Kahama. Dan mereka juga jadi bisa nempatin bekas wilayah mereka yang sekarang kosong. Setelah jantan Kahamanya semua habis dibantai. The female chimps would be met with similarly cruel fates, either being killed, disappearing, or becoming enslaved to the Northern Kingdom. This does bring into question whether this conflict would be better described as a systematic genocide, as assuming the Southern folk could be described as founding their own identity or nationality in the context of a chimp society. It wouldn't be hard to argue. Terus kalau menurut World Atlas, abis mereka menang, awalnya Kasakela senang banget nih. Karena mereka kan jadi bisa nempatin wilayah bekas Kahama lagi ya. Tapi sayangnya wilayah bekas Kahama ini ternyata tetanggaan juga sama teritori klik simpanse lain yang namanya Kalanda. Dan di sini karena jumlah anggota Kalanda lebih banyak, jadinya Kasakela sering diserang tuh sama mereka. Sampai akhirnya ini bikin Kasakela harus mundur lagi ke wilayah mereka di utara. Terdesak Kasakela, mereka mundur ke utara, di utara juga sama. Di sana ternyata ada klik lain juga yang namanya Mitumba, yang lagi-lagi secara jumlah dan kekuatan mereka tuh lebih besar dari Kasakela. Dan ya udah, kelar lah di sini udah Kasakela. Mana tuh Satan tadi tuh, mana? Mampus lo, minum darah lagi tuh sana tuh, darah lu sendiri tapi. Ini apa gue jadi emosi beneran ya? Dan akhirnya di situ selama beberapa waktu simpanse-simpanse Kasakela jadi gempar nih mereka, panik. Karena mereka dijepit sama dua kekuatan besar. Tapi akhirnya karena Kalanda sama Mitumba ini nggak minat buat ngebantai populasi Kasakela, mereka cuma mau ngusir Kasakela dari teritori mereka aja, akhirnya konflik antar simpanse di Gombe ini ya berhenti. Udah tuh sampai di situ aja. Ya jadi di sini untungnya nggak semua klik simpanse ini punya kelakuan kayak Kasakela ya. Punya ambisi buat ekspansi dan nguasain klik lain. Cuma Kasakela aja untungnya di sini yang punya mental penjajah. Padahal nggak besar-besar banget ternyata mereka. Untung loh itu yang lain nggak begitu. Atau jangan-jangan klik-klik yang lain belum aja. Aduh, jadi takut gua. Simpanse. Tapi ya dari sini jadinya kelihatan ya kalau ternyata sikap kita yang terlalu nurutin nafsu dan pengen terus berkuasa tuh ya itu sifatnya binatang. Jadi kalau ada orang pengennya berkuasa terus ya itu. Ini gue ngomongin keluarga Kim di Korut nih ya. Itu kan mereka kan berkuasa terus tuh. Di sini nggak ada yang gitu. Di Korut tuh yang begitu tuh. Kok ngomongin simpanse jadi deg-degan begini ya? But, you know, sadly, the saddest part of learning all that is that it made them seem even more like us than they had before. Unfortunately. Unfortunately. Oke, sekian Ramai Guling kali ini tentang Gombe Chimpanzee War. Perang antar kelompok simpanse yang berlangsung selama 4 tahun. Jujurnya kayak ngomongin manusia loh ini loh. Gila. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.